Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Firdaus Wajidi yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan materi kami, yaitu ahwal dalam tawadu. Oke, boleh di next. Nah, di kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada Fauziah Andini, Fajar Ayu, ada Kalim Nashwa, ada saya sendiri selaku moderator Muhammad Dafa Kusoyi, dan yang terakhir ada Nazwa Zaskia. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Kalim Nashwa. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Materi yang pertama yaitu ada makna dari tawadu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, dan tidak tinggi hati. Tawadu dalam kehidupan sehari-hari mengajarkan kita untuk menghormati orang lain tanpa membedakan status sosial atau kedudukan. Tawadu juga membantu membangun hubungan yang harmonis dan menghindarkan diri dari konflik atau perselisihan yang dapat merusak kedamaian batin. Dalam ajaran Islam, tawadu adalah bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan oleh setiap umat. Konsep tawadu mencerminkan sikap rendah hati yang tidak hanya diterima di dunia, tetapi juga mendekatkan seorang muslim kepada Allah. Dalam Al-Quran dan hadis, Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya tawadu sebagai bentuk ketulusan dalam menyembah Allah dan berinteraksi dengan sesama manusia. Tawadu dalam Islam lebih dari sekedar sikap rendah hati, tapi juga mencakup kesederhanaan dan kebijaksanaan. Selanjutnya masih saya, yaitu ada dalil-dalil dari tawadu. Yang pertama dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, singkatnya, pada ayat ini mengajarkan bahwa ciri khas hamba Allah adalah tawadu dan santun, tidak mudah terpancing emosi, serta selalu membawa ketenangan di tengah masyarakat. Lalu yang kedua ada surat Luqman ayat 19 yang berbunyi, وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Yang artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalanmu, serta lunakanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi ayat ini mengajarkan etika dalam berinteraksi sosial, yaitu tampil sederhana, tidak arogan, menjaga cara bicara, dan tidak bersuara berlebihan. Selanjutnya ada dalil tawadu dalam hadis, yang artinya, barang siapa bersikap tawadu karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ia akan menganggap dirinya tiada berharga, namun dalam pandangan orang lain, ia sangat terhormat. Sebaliknya, barang siapa menyombongkan diri, Allah akan menghinakan dirinya. Ia menganggap dirinya terhormat, padahal dalam pandangan orang lain ia sangat hina. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Kak Nashwa yang Masya Allah sangat detail dalam menjelaskan. Baik, materi selanjutnya itu ada tawadu dalam kehidupan Rasulullah. Rasulullah itu digambarkan sebagai sosok yang sangat tawadu. Apa saja sih ketawaduannya? Nah, yang pertama tuh ada kesederhanaan dalam hidup. Rasulullah tuh sering sekali kayak tidur di atas tikar kasar, makan dengan menu sederhana. Bahkan ada cerita pada saat Fatimah radhiyallahu anha menyambut beliau dengan hamparan alas, Nabi lebih memilih duduk di tanah. Nah, yang selanjutnya tuh ada kebersamaan dengan umat. Nah, Rasulullah tuh sangat dekat dengan umat-umatnya. Seperti duduk sejajar dengan para sahabat dan tidak membedakan posisi. Ada juga sebuah cerita di mana seorang budak perempuan menggandeng tangan Nabi dan beliau tidak menolak meski diajak kemana saja. Dan terakhir itu melayani sendiri. Rasulullah menolak diperlakukan seperti raja. Beliau lebih memilih gaya hidup yang sederhana. Nah, jadi itu sebenarnya tawadu dalam kehidupan Rasulullah tuh masih banyak. Cuma kalau kita bahas di sini bakal lebih lama. Jadi uh, kita akan bahas di sesi tanya jawab jika ada yang bertanya. Baik, boleh dilanjut. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nazwa Zaskia. Padanya saya persilakan. Untuk selanjutnya ada perbedaan tawadu dan juga minder. Yang pertama, tawadu yaitu rendah hati, di mana seseorang menyadari kelebihan yang dimilikinya, tetapi ia nggak sombong, terus juga menghargai orang lain. Sedangkan minder ataupun rendah diri yaitu seseorang merasa dirinya itu nggak berharga, nggak mampu, dan juga merasa dirinya itu lebih buruk dari orang lain. Yang dimana tawadu di sini adalah kesadaran yang positif, sedangkan minder adalah perasaan negatif terhadap diri sendiri. Yang kedua, tawadu itu lahir dari iman. Orang yang tawadu yakin semua kemampuan itu berasal dari Allah sehingga ia tidak sombong. Sedangkan orang minder muncul karena nggak percaya diri, dan juga orang minder ini merasa nggak punya kemampuan sehingga ia takut ataupun enggan untuk tampil. Jadi tawadu itu tumbuh dari keyakinan kepada Allah, sementara minder itu tumbuh dari kelemahan hati. Yang ketiga, tawadu itu berdampak positif menenangkan, di mana orang tawadu ini merasa hatinya tenang dan juga merasa nyaman dengan orang lain, dan hubungan sosialnya pun jadi lebih baik. Sedangkan orang minder merasa dirinya itu nggak berdaya, menghambat prestasi, dan juga bisa menjauhkan diri dari lingkungan. Dan di mana di sini tawadu itu memberikan kekuatan, sedangkan minder ini justru melemahkan. Yang keempat, tawadu itu menghormati orang lain tanpa merendahkan diri. Seseorang menghormati orang lain, tetapi tetap percaya diri dengan apa yang ia miliki. Sedangkan orang minder ini merasa lebih rendah dan juga menghindar. Orang minder ini merasa dirinya hina, nggak pantas, lalu memilih menjauh ataupun menghindar. Dan di mana tawadu itu seimbang, sedangkan minder itu berlebihan hingga merugikan diri sendiri. Dan terakhir, tawadu itu akhlak terpuji dalam Islam, sedangkan minder itu nggak dianjurkan. Dan di mana tawadu merupakan sifat baik yang diajarkan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW mencontohkan sikap rendah hati walaupun beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Sedangkan minder ini bukan sifat yang baik karena Islam mengajarkan umatnya untuk percaya diri, berusaha, dan tidak merendahkan diri secara berlebihan. Contohnya misalnya dalam sikap tawadu, seseorang juara kelas tetap mau belajar bersama dengan teman-temannya, dan juga ia tidak sombong, bahkan membantu menjelaskan pelajaran yang tidak dimengerti oleh temannya. Sedangkan seseorang yang minder, contohnya itu seorang murid pandai, tetapi ia tuh nggak mau ikut lomba karena merasa dirinya ini nggak pantas, akhirnya bakatnya itu pun terpendam. Jadi tawadu dan minder ini sama-sama terlihat seperti rendah diri, tetapi hakikatnya itu sangat berbeda. Tawadu itu positif, lahirnya dari iman dan juga menenangkan, dan juga terpuji di dalam Islam, sedangkan sikap minder itu adalah sikap yang negatif, lahir dari rasa kurang percaya diri, melemahkan, dan juga tidak dianjurkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nazwa Zaskia yang Insya Allah dalam menjelaskan apa sih perbedaan tawadu dan juga
minder itu. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi terakhir pada sesi presentasi kita kali ini yaitu ada tawadhu sebagai kunci ukhuwah yang akan disampaikan oleh uh, padanya Kak. Saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya ada tawadu sebagai kunci ukhuwah. Nah, pertama-tama mari kita pahami dulu makna ukhuwah. Nah, kata ukhuwah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti persaudaraan. Dalam agama Islam, ukhuwah itu bukan hanya sekedar hubungan sosial atau pertemanan biasa, tetapi lebih dalam daripada itu. Nah, ukhuwah ini adalah ikatan kasih sayang yang saling menghormati dan saling menolong di antara sesama muslim yang berlandaskan pada iman kepada Allah. Sini Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihun baina akhwaikum. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu. Ayat ini menegaskan bahwa hubungan antar sesama muslim itu bukan hanya sekedar hubungan manusiawi, tetapi ikatan spiritual yang lahir dari iman. Jadi ketika kita berbicara tentang ukhuwah, itu berarti kita sedang membicarakan fondasi penting yang harus dijaga agar persatuan umat Islam itu tetap kokoh. Boleh di next? Nah, setelah kita memahami arti ukhuwah, sekarang kita lihat bagaimana tawadu itu menjadi kunci. Nah, tawadu sendiri artinya rendah hati. Seseorang yang tawadu tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, tidak meremehkan, dan tidak sombong. Nah, sifat inilah yang sangat dibutuhkan dalam menjaga ukhuwah. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati tanpa memandang kedudukan atau harta. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat perbedaan latar belakang. Ada yang kaya, ada yang kurang mampu, ada yang pintar, ada yang biasa saja. Jika tidak ada sikap tawadu, bisa muncul kesombongan dari yang merasa lebih tinggi dan perasaan minder dari yang merasa lebih rendah. Nah, inilah yang kemudian bisa merusak persaudaraan. Kedua, tawadu menghindarkan kita dari sifat sombong dan merendahkan orang tanpa merendahkan orang lain. Nah, sombong itu adalah salah satu penyakit hati yang membuat hubungan menjadi renggang. Dengan tawadu ini kita sadar bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kita lebih mudah untuk menghargai dan menerima orang lain apa adanya. Yang ketiga, tawadu ini mengurangi konflik karena tidak ada yang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Maka jika tidak ada yang merasa lebih hebat atau lebih berkuasa dan lebih pintar dari orang lain, maka suasana kebersamaan itu jadi lebih damai. Kemudian juga yang keempat, membuka ruang empati, solidaritas, dan kerjasama antar sesama muslim. Nah, orang yang rendah hati itu akan lebih senang bekerja sama daripada bersaing secara tidak sehat. Nah, dari sinilah sisi ukhuwah Islamiyah itu menjadi kokoh. Setiap orang merasa dihargai, dicintai, dan dirangkul oleh saudaranya sendiri. Jadi, secara jelas bahwa tawadu adalah fondasi utama agar ukhuwah bisa terjalin dengan kuat. Boleh di. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fauziah Andi Fajar Ayu atas penjelasannya. Dan terakhir kita masuk ke dalam kesimpulan. Nah, kesimpulannya akan dibacakan oleh Nazwa Zaskia. Padanya saya persilahkan. Baik, kesimpulan pada materi hari ini, jadi tawadu itu merupakan sikap rendah hati yang lahir dari iman, berbeda dengan minder yang lahir dari rasa kurang percaya diri, di mana sikap ini tercermin dalam teladan Rasulullah SAW yang selalu hidup sederhana, tidak sombong, menghormati sesama, dan juga mendahulukan umatnya. Tawadu juga menjadi kunci terciptanya ukhuwah karena mampu menumbuhkan rasa saling menghargai, menghindarkan dari kesombongan, serta memperkuat solidaritas dan juga kerjasama antar sesama muslim. Dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, terutama melalui sikap tawadu, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih damai, penuh kasih sayang, serta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sepertinya cukup sekian pada sesi presentasi kami pada
hari ini. Terima kasih kepada Bapak Firdaus dan juga teman-teman yang telah menyimak presentasi ini dari awal hingga akhir. Saya selaku moderator dan mewakili teman-teman saya yang presentasi undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.